Shalom saudara-saudara, perenungan kita hari ini tiba pada kitab Wahyu pasal 16. Mari kita berdoa sambut firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami ada kesempatan lagi bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu dan juga janji-janji firman-Mu. Mohon bantuan Roh Kudus supaya kami tidak hanya ngerti tapi juga taat mengikuti setiap kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Setelah saya bacakan 3 ayat dari Wahyu pasal 16 ini. Ayatnya yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara, hari ini Harmagedon dikenal sebagai istilah yang bicara tentang sebuah perang besar. Dan banyak orang meyakini perang Harmagedon ini akan membawa kehancuran dunia alias kiamat. Tetapi apakah betul artinya demikian? Saudara, kalau artinya perang besar itu betul. Karena kata Harmagedon ini dari kata Ibrani Harmegiddo. Satu tempat di sebelah utara Yerusalem yang memang terkenal sebagai lokasi perang. Di masa-masa lalu di tempat ini terjadi perang-perang besar yang dihadapi oleh Israel. Tapi apakah peperangan Harmagedon ini akan mengakhiri dunia ini, kehancuran dunia ini? Jawabnya tidak, saudara-saudara. 3 alasan bisa kita temukan dalam konteks Wahyu pasal 16 ini. Alasan yang pertama dari ayat 14 ini ditunjukkan bahwa perang Harmagedon ini melibatkan pasukan dari semua raja di dunia ini. Nah, Bukit Megido terlalu sempit untuk peperangan yang melibatkan tentara sebanyak itu. Alasan yang kedua, masih di ayat 14 ini disebutkan bahwa raja-raja di seluruh dunia itu digerakkan oleh roh-roh setan. Ini juga menyiratkan perang Harmagedon itu bukan perang secara fisik. Tapi alasan paling kuat ada di ayat 15 yang berisi sabda Tuhan Yesus ini. Aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Saudara, dalam konteks kitab Wahyu ini yang dimaksud di sini adalah pakaian putih, pakaian kekudusan, simbol kesiapsiagaan rohani. Jadi dengan 3 alasan ini kita punya dasar yang kuat untuk boleh menafsirkan bahwa perang Harmagedon itu bukan perang secara fisik. Justru menegaskan sebuah peperangan rohani. Harmagedon menjadi simbol yang menggambarkan pertempuran terakhir Allah dan umatnya melawan iblis dan para pengikutnya, yang tentu saja dimenangkan oleh Allah dan umatnya. Dan gambaran simbolis perang Harmagedon ini juga mewakili peperangan rohani yang dihadapi oleh umat Tuhan, oleh setiap kita orang percaya hari ini, saudara-saudara. Pesannya apa? Pesannya adalah kita ini bisa menang melawan kuasa iblis, saudara-saudara. Walaupun iblis dan kuasanya itu masih bisa meneror dunia kita hari ini, masih bisa meneror kita anak-anak Tuhan hari ini. Tapi sesungguhnya kuasanya sudah dikalahkan. Dia tidak punya otoritas lagi. Ingat ya, 2000-an tahun yang lalu kuasa iblis itu sudah dikalahkan oleh Allah lewat salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di sini kita membaca visi peperangan Harmagedon. Peperangan di akhir zaman itu menunjukkan bahwa
Kristus juga yang akan selamanya menang. Kristus dan para pengikutnya akan menang melawan iblis dan kuasa jahatnya itu. Jadi saudara, ketika kita membaca visi perang Harmagedon ini, sesungguhnya kita sedang dikuatkan dan diingatkan supaya kita jangan takluk, jangan menyerah, jangan mau kalah, dikalahkan oleh iblis dan kuasa jahat itu. Ya. Justru selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita ini punya kesempatan dan punya kuasa untuk mengulang lagi kemenangan Kristus itu di dalam peperangan rohani kita hari ini. Jadi jangan kita bersikap takut, tapi jangan juga bersikap tidak peduli. Berjaga-jagalah, itu sikap yang paling benar. Dan mari kita tunjukkan sikap berjaga-jaga kita itu dengan setia menyembah Tuhan Yesus, dengan bertekun taat ajaran Tuhan Yesus dan tekun mengikuti teladan gaya hidup Tuhan Yesus. Amin saudara. Selamat berperang dan menang bersama Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni jika kami ini sering sembrono, sering lengah, membiarkan hati kami ada celah untuk iblis bisa menyerangnya. Iblis bisa memasukkan pikiran-pikiran, niat-niat dosa di dalam hidup kami. Ampuni kami dan mohon tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk hidup di dalam kesiapsiagaan rohani, hidup berjaga-jaga seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin.